Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhani Batur Rahman di Jiwa Muda Podcast. Podcastnya Jiwa Muda. Sekarang di sini saya sudah bersama bintang tamu yaitu Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM periode 2023 dan 2024, yaitu ada Kak Nurma Anissa dan Kak Irham. Gimana kabarnya Kak Nurma sama Kak Irham? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi menjalani aktivitas apa nih akhir-akhir ini? Kebetulan kalau gue ngomongnya apa nih, saya atau gue? Lebih Boleh enak saya. Saya. Saya boleh. Oke, saya. Terserah deh. Kayak formal banget gitu Iya. kalau saya ya. Boleh. Kebetulan kalau FEB sendiri kan bertepatan di semester 7 kita baru mulai magang ya. Karena kemarin ada beberapa kesibukan, terutama di BEM sendiri, masih banyak tanggung jawab di akhir periode. Banyak proker yang belum terselesaikan, akhirnya gue sempat menunda. Yang harusnya magang itu dimulai dari bulan Oktober, akhirnya gue tunda mulai dari Desember. Karena kemarin kita ada proker puncak yang biasanya kita selenggarakan, yaitu LDKM ya. Nah setelah LDKM baru gue punya kesempatan untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan, yaitu magang. Oke. Sama sekarang masih magang ya? Masih magang. Masih magang. Sampai Maret gue magang ya. Ya. Berarti agak padat ya jadwalnya ya. Tapi gimana perasaannya setelah akhirnya sudah tidak menjadi ketua dan wakil BEM? Sebenarnya ada sedih, ada senengnya sih. Kalau diingat-ingat kenapa bisa seneng gitu ya. Seneng di satu sisi tanggung jawab kita udah selesai. Yeah. Dan gak ada beban lagi, gak ada tekanan lagi, gak ada tuntutan lagi, entah itu dari internal, eksternal. Jadi lebih banyak waktu mungkin untuk lebih fokus kuliah, lebih fokus ke diri sendiri. Kalau sedih ya pasti sedih. Karena ya kita 1 tahun bareng-bareng ya. Betul. Udah kenal satu sama lain, sering main bareng, keluar bareng, agenda keluar tuh biasanya kita kan bergabung sama BMTPM Zona 3 ya. Nah, DKI Jabar Banten. Nah, di mana agenda itu biasanya gue sering keluar sama Kementerian Luar Negeri. Siapa? Lukman sama Aswana. Itu kita masif tuh pergerakannya di luar. Jadi kayak ada hal-hal menyenangkan ketika kita mengikuti agenda-agenda eksternal seperti aksi, konsolidasi, entah itu agenda Rakerwil, Silatwir, Rakor. Terakhir kita Silatwil di Tangerang kemarin tuh. Kayak seru aja gitu. Ada sedih dan senangnya ya. Kalau sedihnya itu tadi kita banyak tuntutan, terus banyak orang-orang yang gak senang sama kita selama kita ngejabat, ya pasti ada lah ya yang ngebenci gitu. Ya sejauh ini itu sih yang ngebuat gue agak tertekan di BEM. Banyak tuntutan, banyak ekspektasi orang-orang yang ngelihat mungkin presiden mahasiswa itu orang yang terbaik, orang nomor 1 di kampus ya. Tapi ya balik lagi kita juga sebagai manusia ya, manusia biasa yang hanya punya kesempatan sebenarnya karena dipercaya aja sama teman-teman mahasiswa kemarin, makanya bisa terpilih dan akhirnya ngejabat. Ya terlepas dari itu kita manusia biasa gitu. Tapi orang-orang ya pasti punya ekspektasi pandangan tersendiri lah terkait jabatan yang gue pegang. Gitu sih. Kopres gimana Pak? Iya sama juga sih. Emang ada senang ada sedihnya. Bahkan ketika kita rapat terakhir ya, ada teman kita yang nyeletuk, ini setelah kita demis kira-kira bakal asing-asingan gak ya kan? Emang terasa ketika kita udah ngejalanin 1 periode setahun bareng-bareng, ya tentunya dengan dinamika yang ada, ketika kita udah mau dipisahkan di akhir periode, akhirnya timbul tuh rasa, wah ternyata udah selama ini kita jalan bareng. Dan nggak kerasa juga kita bentar lagi mau sertijab gitu kan. Sudah di akhir periode ya? Sudah di akhir periode. Berarti cukup sulit ya untuk menjadi presiden mahasiswa karena bisa dibilang karena mewakilkan seluruh mahasiswa dari FTK, FEB juga ya. Dan juga pasti banyak kegiatan yang tadinya belum dilakukan setelah masuk jadi ketua BEM, banyak tadi seperti yang sudah di rumah katakan. Tapi ada gak sih beberapa struggle yang dirasain di BEM? Ada gak cerita-cerita yang kayak di BEM nih beberapa struggle yang kalian alami gitu? Aduh, mulai aja duluan. Ya paling tadi sih kita kurang bisa
namanya juga menyatukan banyak kepala ya. Kita yang namanya organisasi pasti kita punya pola pikir yang berbeda, perspektif yang berbeda-beda. Jadi ketika tantangan awal yang gue hadapi itu susah buat ngerangkul anggota-anggotanya ya, karena kita ngambil anggota itu lintas fakultas ya, yang gue nggak pernah kenal sama orang-orangnya, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, dan nggak pernah dengar namanya juga. Tiba-tiba disatukan di satu organisasi yang mungkin ada beberapa dari mereka yang ada keterpaksaan juga untuk masuk ke organisasi itu sendiri gitu. Jadi agak sulit tuh gue ngerangkulnya. Sedangkan di sini kan kita punya visi misi ya, yang dimana visi misi itu harus kita jalankan bersama. Kita harus punya kesepakatan yang sama supaya visi misi itu terjalankan. Tapi di satu sisi ada beberapa orang yang nggak bisa sejalan awal-awalnya. Mungkin seiring berjalannya waktu ya kita bisa lah bareng-bareng sampai akhir periode. Mungkin ada dua orang yang sempat kita keluarkan ya, kita keluarkan karena emang kurang aktif, emang awalnya nongol tapi lama-kelamaan nggak pernah ada kabar gitu. Akhirnya kita keluarkan, kita rekrut lagi anggota baru, ada penambahan. Itu kemarin sekretaris jenderal staffnya. Sih kalau tantangan banyak ya, terutama struggle, permasalahan mah banyak banget. Mulai dari ya cekcok antar organisasi, terus ada beberapa dosen yang gak suka sama gua, berusaha kayak menjustifikasi lah ibaratnya. Mungkin ya yang kayak gua katakan, gua kan manusia biasa ya, yang gak perfect banget, pasti gua punya kekurangan. Di situ kayak tiba-tiba ada yang ngomongin gue dari belakang, ada yang nyampein lah, beberapa dosen, gue juga deket sama dosen, beberapa dosen nyampein ke gue, kalau dosen ini tadi ngomongin gini, kamu harus lebih hati-hati ya, gini. Banyak hal-hal yang gak bisa gue selesaikan dan gak bisa gue arahkan gitu, karena ya orang-orang bebas berpendapat kan tentang gue gitu. Nah, jadi itu sih kalau buat tantangan. Yang lain mah masalah internal banyak sebenarnya. Iya, yang namanya organisasi pasti ada dinamika organisasi, ada konflik dan sebagainya. Pasti kalian kan dari fakultas yang berbeda ya. Di BEM itu kan banyak dari FTK, FEB. Itu gimana sih cara kalian menyatukan chemistry? Pasti kan sifat dan kepribadiannya berbeda ya. Kayak tadi kan kalian dari awal mungkin susah sampai akhirnya bisa, dan ada rasa yang kayak jadi sedih nih pisah setelah akhir periode. Itu gimana sih kalian membangun chemistry-nya tuh sampai akhirnya bisa ada rasa yang kayak ada sedikit gak rela gitu. Di awal itu kita udah bikin rancangan ya, untuk mengadakan pertemuan agenda wajib, proker dan sebagainya. Nah itu juga sebagai langkah-langkah kita untuk saling berkolaborasi ataupun bisa sejalan lah ibaratnya, untuk berusaha merangkul orang-orang ini. Kita harus mengadakan suatu kegiatan supaya kita bisa bekerja sama. Nah, jadi gimana caranya gue bisa membangun chemistry dengan jajaran gue? Yang pertama ya, gue berusaha mendekatkan diri lah, membuka sudut pandang gue, kita sharing-sharing, gue deketin satu-satu. Jadi orang ini gimana sih sifatnya, tipikalnya apa sih, apa sih yang dia nggak senengin di BEM, apa sih kendalanya selama ini, kenapa sih dia nggak aktif. Nah jadi gue cari tahu tuh, gue tanya-tanya, kita ngobrol langsung. Mungkin kalau semisalkan ketika kita rapat ataupun ada di forum, dia nggak berani bersuara. Jadi gue berusaha mendekatkan diri secara langsung, gue ngobrol langsung sama orang-orangnya, dia kenapa sih, terus mungkin dengan itu dia ngerasa gue lebih aware ya, lebih peduli gitu, lebih dianggap ketika dia berada di organisasi tersebut. Mungkin selama ini dia ngerasa ada yang dibeda-bedakan, gue lebih sering sama ini, gue lebih sering sama ini, apalagi gue sering keluar kan sama Kementerian Luar Negeri. Ya mungkin orang anggapnya gue lebih dekat sama Kementerian Luar Negeri karena gue sering keluar sama mereka gitu. Tapi di balik itu semua gue ngerasa semuanya sama gitu. Jadi ada satu waktu momen dimana gue kadang main sama anak-anak di luar agenda, ya khusus yang cewek-ceweknya gitu. Kita main kemana, makan di mana, ngobrol bareng, ya saling ngeluarin unek-unek lah. Dia kenapa sih bisa ada di BEM?
dia kenapa sih awalnya nggak aktif. Nah jadi dia terbuka tuh, kepancing kan, kalau misalkan diajak ngobrol langsung. Nah jadi gue bisa tahu tuh solusi seperti apa yang bisa gue keluarkan, seperti apa hal-hal yang harus gue lakukan untuk merangkul mereka, karena gue udah tahu kelemahannya seperti apa, kendalanya seperti apa. Jadi itu bisa jadi antisipasi gue untuk menjalankan organisasi sampai akhir periode. Oke, keren sekali. Emang chemistry juga didapetin ketika kita ada pertemuan kan. Makanya setiap kita kegiatan ada eval, ada sebelum kegiatan juga kita ada rapat-rapat. Dan itu buat sarana kita ngedekatin diri ke mereka juga. Dan emang tadi dibilang Pres Nurma, ketika kita jadi ketua itu emang bener-bener harus nurunin ego banget ya. Harus bener-bener ngerangkul yang lain. Entah itu kita lagi senang atau lagi sedih. Pokoknya ya udah kita harus turun gitu kan, harus ngertiin yang lain juga. Mau nggak mau karena tanggung jawab lah ya. Udah resiko ini betul juga karena jadi ketua. Selalu membuka diri bagi anggotanya yang lain. Berarti sering nongkrong dan hangout gitu ya. Kita sering nonton bareng juga ya. Sekali doang ya? 2 kali deh. 2 kali. Nonton apa? Apa tuh? Film apa? Itu bareng-bareng nonton. Aduh lupa deh. Film setan. Iya, film setan. requestan dari mereka, sebenarnya nggak suka sih. Selama kalian menjabat jadi BEM nih, ada nggak sih program atau kegiatan yang paling berkesan buat kalian? Dari Kak Nurma dan Kak Iramnya boleh nanti dijelasin satu-satu. Kalau bukan emang lebih senangnya sama agenda-agenda non formal ya. Kayak gue sering keluar, yang tadi gue bilang kita bergabung di Aliansi BMPTN Zona 3 DKI Jabar Banten. Nah di mana di awal-awal kepengurusan itu kita ada yang namanya Rakerwil, rapat kerja wilayah BPTN Zona 3 itu di Banten. Nah di situ kita bisa ketemu orang-orang hebat sama kampus-kampus lain PTN yang lain, kayak ada Unimar, ada UHAMKA, terus ada apa lagi waktu Rakerwil? Garut. Ya dari Garut tuh pokoknya di DKI Jabar Banten semua kampus semua PTM hadir. Jadi kita ketemu tuh sama orang-orang yang kita bisa sharing lah di permasalahan dari di mereka sendiri itu apa sih, tantangannya apa. Jadi bisa jadi motivasi juga, bisa buat bebenah di internal kita juga ketika kita ngobrol sama orang-orang hebat seperti mereka. Ya mereka juga orang nomor 1 di kampusnya pasti orang-orang terpilih kan gitu. Jadi itu yang membuat gue merasa bangga sejauh ini. Gue bisa ketemu orang-orang hebat, terus gue bisa main tanpa memikirkan uang pribadi keluar gitu. Jadi gue sering main tuh ya. Kita ke Banten kemarin ya dapatlah dari kampus, terus ada di akhir acaranya itu ada pilot trip, terus kemarin ada rakor juga ke Ciamis. Nah kita berangkat ke Ciamis, ketemu teman-teman Ciamis, main di Ciamis. Jadi hal seperti itu yang mungkin gak bisa kita rasakan ketika kita berada di organisasi lain. Nah itu ada beberapa organisasi yang mungkin fokusnya lebih ke internal. Nah jadi kalau untuk hal yang paling berkesan menurut gue ada di satu momen kemarin kita jalan-jalan bareng. Ke mana? Ke Taman Langsat ya. Itu jalan bareng tuh. Kayak baru kali itu kita motoran bareng-bareng. Kayak dapet aja feel-nya gitu kekeluargaannya. Kita sharing, ketawa bareng. Kita touring ya, kayak touring berarti ya, bareng-bareng ya. Kita ngebangun komunikasi ya di mana kita nggak ngurusin BEM gitu. Kayak udah healing aja, ngobrol santai, ketawa-ketawa, makan bareng, jajan bareng. Ya itu kayak gue baru ngerasa bentar lagi gue deh kayak ngerasa sedih aja gitu kalau ketika orang-orang ini udah nggak di BEM pasti ya sibuk dengan urusan masing-masing, nggak bakal ada waktu yang gue mungkin ada beberapa yang mungkin nggak sebanyak itu lagi, nggak serame itu lagi, paling beberapa doang yang bisa ikut ngumpul ataupun ketemu buat ngobrol. Itu sih kemarin momen yang paling berkesan menurut gue. Jujur sedih banget sebenarnya kalau diinget-inget. Kak Iram, boleh? Apa yang paling berkesan? Ya, kalau dari saya sendiri sih emang sama juga ya. Ketika emang kita kegiatan di luar tuh emang kesannya tuh beda ya. Udah lama di kampus nih, pas kita keluar kenal sama orang baru, sharing sama orang baru, emang rasanya tuh agak beda. Dan situ emang kesannya tuh
wah ternyata banyak loh orang-orang yang di PTN sana, ternyata banyak juga BEM di luar sana yang mungkin dinamikanya sama kita nih, masalahnya sama kita, jadi pas kita sharing kita tahu jalan keluarnya. Dan kalau saya pribadi, proker yang paling terkesan tuh mungkin sebenarnya terkesan ya, cuma yang paling terkesan tuh ketika LDKM. Waduh, berasa banget konfliknya. LDKM kemarin? Iya. Berasa banget tuh konfliknya, ada persiapan yang mungkin bisa dibilang agak singkat juga ya kan. Terus juga emang kita kan collab sama hima-hima yang lain. Jadi kita nggak cuma dari BEM aja di panitia, jadi kita harus kondisiin hima-hima yang ada gitu kan, gimana itu konfliknya, sulitnya ngatur komunikasi antar hima yang mungkin pas rapat dia nggak datang, pas hari H dia datang, pas ketika hari H-nya dia kan jadi agak kan. Nah itu emang ngaturnya agak ribet. Itu agak susah sih memang sih. Itu terasa banget tuh. Terkesan banget lah di LDKM itu. Mungkin terkesannya karena masalahnya seperti itu, jadi kayak ketika sudah selesai jadi kayak akhirnya selesai dengan cara kalian sendiri mungkin ya. Dan jadi pengen dikenal lagi. Gak mau dilaluin, cuma dikenal doang. Benar-benar. Berarti selama kalian menjabat banyak sekali dapat relasi dari luar juga ya, tadi yang seperti yang sudah dikatakan ya. Kayak kemarin kita LDKM kita kan ngundang Presma UMJ ya, Pres Wildan, dimana beliau itu lumayan berpengaruh di kampus, jadi ya presiden mahasiswa ya, orang-orang pergerakan juga lumayan dikenal juga di luar. Suatu kehormatan juga bagi kita, beliau bisa hadir gitu, mau hadir di kegiatan kita kemarin, yaitu salah satu benefit yang kita dapatkan ketika kita mengikuti aliansi di luar. Dan kita juga kenal sama BPH, kita kan kemarin terlibat juga sebagai BPH ya di BMPTN Zona 3 sebagai koordinator isu hukum dan HAM. Nah, di mana kita itu ketemu sama ada Presma Hamka, Unimar, ya ngerasa enak aja gitu ketika kita ngumpul-ngumpul, ngobrolin soal negara, terus ngobrolin tentang internal Zona 3, arah pergerakan dan sebagainya, kayak seru aja. Ya sejauh ini kan kita di kampus kita sendiri kan nggak ada fakultas hukum ya dan sebagainya. Nah jadi kayak ada hal yang baru gitu ketika kita mengikuti aliansi di luar, kayak kita udah harus sibuk, udah harus aware, udah harus peduli, udah harus tahu tentang konflik dan dinamika di pemerintahan, terutama soal pendidikan, terus soal masyarakat bagaimana, terus tentang kebijakan pemerintahan, terus kita juga sering ikut aksi kan, itu suatu hal yang luar biasa menurut gua, dimana ketika BEM kabinet gua bisa berkolaborasi sama orang-orang itu, kita bisa masifin pergerakan kita di internal dan eksternal, jadi eksistensi kita di luar juga dilihat sama orang-orang lain, itu suatu kebanggaan sih menurut gua. Saling bertukar pikiran juga ya, dapat pencerahan juga, gimana caranya nanti nyelesain di organisasi BEM sendiri ya. Tepuk tangan dulu dong jawabannya. Tepuk tangan dulu. Boleh diminum dulu aja. Diminum dulu. Boleh. Sakit banget ini. Ini lecet bibir nih. Mau tukeran? Jangan, bekas tadi. Berkah. Oke, mungkin kita sudah sampai penghujung podcastnya. Paling panjang terakhir, kan tanggal 16 nanti hari Minggu sudah melaksanakan acara sertijab ya. Kalian akan menyelesaikan periode masa peralihan kalian 2023 dan 2024, dilanjutkan sama ketua BEM dan wakil ketua BEM selanjutnya. Jadi apa sih harapan dan pesan-pesan kalian buat ketua BEM, wakil BEM, dan kabinet mereka ke depannya? Kalau dari gue sih ya tentunya berharap supaya bisa ngebawa BEM lebih baik lah, lebih ada pembenahan mungkin dari internal kampus yang mungkin sebelumnya ada hal-hal yang belum terlaksana bisa dilaksanakan di angkatan mereka, di periodenya mereka. Terus kayak mungkin bisa lebih menjalin komunikasi di eksternal juga, bisa ngelanjutin apa yang udah kita bangun kemarin ketika di luar ya. Mungkin sebutannya bukan
melanjutkan ya, mungkin lebih ke apa sih, untuk takut salah ngomong nih nanti dibilang agenda titipan lagi. Kita nggak ada titipan ya, nggak ada proper titipan. Mungkin Bebas. propernya dia bisa jadi lebih baik lagi Iya, ke depannya bebas. gitu ya. Mereka bebas mau bergerak seperti apa, mau arahnya kemana, silakan. Malah, tapi gue berharap mereka bisa menjaga stabilitas yang kemarin udah kita jalani di luar, pergerakan-pergerakan seperti itu. Nah terus untuk internal mungkin supaya lebih dirangkul lagi teman-teman Ormawa, supaya nggak merasa diasingkan, karena sejauh ini kita udah berusaha ya, setiap bukan setiap agenda sih, ada beberapa agenda yang memang kita selalu berkolaborasi sama UKM ataupun hima-hima yang lain. Kayak ada suatu hal ataupun kita pengen bikin gebrakan ke kampus, kemarin yang sempat kita adain konsolidasi internal, kita melibatkan seluruh Ormawa. Kayak kemarin Mira, kita juga untuk rancangan sendiri kita sosialisasikan terlebih dahulu ke hima sama UKM. Nah jadi ada bentuk rasa kerjasama dan rangkulan lah gitu yang mereka rasakan. Gak hanya ketika gue bikin suatu kebijakan langsung ditelan mentah-mentah sama mereka, enggak. Jadi yang berusaha gue rubah tuh bagaimana caranya kita di sini gerak bareng-bareng, apapun keputusannya kita putuskan bareng-bareng. Cara nge-approach mereka ya, ke merekanya ya. Oke. Itu sih harapan dari gue. Dari Kak Ihram boleh? Kayaknya kurang lebih sama juga. Tentunya ya pasti harapan lebih baik juga ada di setiap organisasi ya. Tentunya kita maulah mereka jadi lebih baik dari kita. Dan tadi yang dibilang jangan sampai kita ada yang menjudge kita bahwasannya kita nitip program, enggak. Tapi emang kalau misalkan program kita ya baik-baik silakan tiru, kalau mau tiru, kalau emang yang jelek silakan dievaluasi. Tapi intinya sih kita selalu menginginkan yang terbaik. Terus juga tadi ya senantiasa jagalah hubungannya yang udah telah kita bangun, terutama dengan kampus-kampus yang di luar ya. Dari PTMA Zona 3 kita kan juga masuk aliansi, itu juga harus senantiasa dibangun. Dan ya intinya gitu, saling dijaga komunikasi antar anggotanya, antar hima-hima yang ada. Terus juga kalau nggak salah ada kementerian baru ya di kabinet sekarang. Nah itu suatu inilah inisiatif yang bagus. Kemarin pas di kampanye kalau nggak salah paslon terpilih ini menggaungkan bahwasanya mau ada Kementerian Agama gitu. Mungkin kalau emang itu bagus silakan dilaksanakan, dan kalau emang dari kita kurang silakan juga dievaluasi, kita terbuka kok. Dan juga tadi Pak Warek sempat ngomong kalau misalkan di Muhammadiyah itu nggak ada istilah demis kata dia. Jadi dijabat lagi dong gue. Enggak. Ternyata bahasanya emang bukan demis, tapi emang kalau kita dibutuhin silakan, kalau emang mereka mau konsultasi, minta nasihat atau minta arahan, kalau misalkan mereka masih bingung. Jadi istilah demis itu seakan meninggalkan mereka yang meninggalkan mereka yang baru akan memimpin. Nah, tapi emang di Muhammadiyah itu senantiasa dibimbing, senantiasa kasih nasihat kalau emang nantinya mereka perlu buat dinasihati, buat dikasih arahan. Mungkin itu sih. Semacam kontrak darah. Sama kayak BBTV. Terima kasih Kak Nurma sama Kak Irham atas jawaban-jawabannya, dan makasih juga udah mau diajak ngobrol di sini. Guys, mungkin itu aja episode podcast kali ini bersama Kak Nurma dan Kak Irham selaku Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM periode 2023 dan 2024. Selamat menikmati akhir masa jabatan kalian sebelum sertijab nanti. Terima kasih. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Farhan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa Muda Podcastnya Jiwa Muda.